Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fajar. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum dengan pengertian di atas memberikan indikasi bahwa pedoman rencana pembelajaran tidak bersifat kaku. Kurikulum yang baik adalah yang dinamis, aktual, teoretis, dan aplikatif. Sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan, misalnya pendidikan bertujuan meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa, pengembangan pribadi siswa, kemampuan sosial, dan atau kemampuan keterampilan. Dengan tujuan sudah tentu kurikulum harus diarahkan untuk mencapainya. Suatu kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam, hendaknya mengundang beberapa unsur utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan metode penilaian. Kesemuanya harus tersusun dengan mengacu pada asas-asas pembentuk kurikulum pendidikan. Muhammad Al-Taumiyal As-Saibani mengemukakan bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam itu adalah empat. Yang pertama adalah asas agama Islam, asas falsafah, asas psikologis, asas sosial. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Islam. Sebelum kita memasuki prinsip-prinsip pengembangan kurikulum perspektif Islam, kita akan melihat dulu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Bentuk ini adalah prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Pertama, prinsip relevansi. Dalam membuat kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan lingkungan, masyarakat sekitar, dan anak didik agar nantinya berguna bagi siswa untuk bersaing dalam dunia kerja yang akan datang. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum hendaknya mempunyai kelenturan. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan. Yang keempat adalah prinsip efisiensi. Untuk menyelesaikan suatu program diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang kadang sangat besar jumlahnya dan terputus-putus. Yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus sederhana dan murah, tapi keberhasilan tetap harus diperhatikan. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni isi dan orientasi kurikulum pendidikan Islam. Isi kurikulum pendidikan Islam. Isi kurikulum pendidikan Islam ada dua tingkatan, diantaranya tingkatan pemula. Pada tingkatan ini, materi kurikulum difokuskan pada pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau memandang bahwa Al-Quran merupakan sumber segala ilmu pengetahuan dan asas pelaksanaan pendidikan Islam, sedangkan As-Sunnah menjelaskan pemahaman terhadap isi Al-Quran. Tingkat atas atau manhaj Ali. Pada tingkatan ini memiliki dua kualifikasi, yaitu ilmu yang dengan zatnya sendiri seperti ilmu syariah yang mencakup fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan ilmu filsafat. Isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Isi kurikulum pendidikan Islam haruslah berpijak pada wahyu Al-Quran. 2. Isi kurikulum berorientasi pada kemanusiaan.
rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik manusia sebagai makhluk individu sosial berbudaya dan makhluk berakal. 3. Isi kurikulum berorientasi pada kealaman. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan fenomena alam semesta sebagai makhluk yang diamanatkan dan untuk kepentingan manusia. Bagian ini meliputi ilmu fisika, kimia, pertanian, perhutanan, perikanan, farmasi, astronomi, ruang angkasa, dan lain sebagainya. Orientasi kurikulum, pendidikan yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, terlebih dahulu harus memiliki visi dan orientasi yang jelas, terlepas dari orientasi bersifat duniawi atau ukhrawi. Nah, di sini orientasi ada beberapa jenis, yakni A. Orientasi pelestarian nilai-nilai. Pelestarian nilai yang dimaksud adalah pelestarian nilai-nilai yang didasarkan pada Islam. Nilai-nilai ini adalah nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. B. Orientasi pada kebutuhan sosial. Orientasi yang kedua ini memberi implikasi pada pemberian kontribusi positif pendidikan pada kehidupan sosial masyarakat. C. Orientasi pada tenaga kerja. Manusia hidup di dunia memerlukan kebutuhan lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan. D. Orientasi pada peserta didik. Implikasi dari orientasi ini adalah pada keberhasilan peserta didik yang akan menjadi output dari sebuah sistem pendidikan. E. Orientasi pada masa depan, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan keniscayaan dari kemajuan peradaban, dan dalam agama Islam pun dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu dan melakukan inovasi untuk kemajuan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat metode dalam pendidikan Islam dan prinsip metode pendidikan Islam. Hakikat metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam merupakan sebuah strategi atau suatu teknik mengetahui yang dipakai di dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan baik, yang bertujuan untuk didapat diterapkan di dalam dunia pendidikan tanpa menghilangkan asas-asas agama. Yang kedua, prinsip metode pendidikan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, prinsip mempermudah. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, fleksibel. Yang pertama, prinsip mempermudah. Seorang guru harus mempunyai prinsip mempermudah para peserta didik untuk memahami materi. Jadi tidak mempersulit para peserta didik. Yang kedua, berkesinambungan, karena metode pendidikan Islam itu akan jalan terus menerus, jadi harus berkesinambungan satu sama lain, nggak boleh pindah-pindah gitu, nggak boleh ganti-ganti. Nah, yang ketiga, fleksibel dan dinamis. Jadi harus fleksibel dan dinamis. Jadi metode pendidikan Islam itu tidak boleh monoton. Jadi biar para peserta didik itu lebih gampang pahamnya dan tidak gampang bosan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arafah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas macam-macam metode pendidikan Islam. Di dalam suatu pendidikan tentunya sangat membutuhkan metode mengajar. Nah, agar peserta didik bisa memahami pelajaran dengan mudah. Nah, di dalam Al-Quran terdapat beberapa metode dalam pendidikan Islam. Metode yang pertama yaitu metode kisah. Metode kisah merupakan suatu cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran melalui kisah atau cerita. Nah, kisah itu sangat banyak mengandung nasihat, pelajaran, dan petunjuk untuk peserta didik.
Kemudian metode yang kedua yaitu metode dialog atau hiwar. Nah, dalam pemakaian metode dialog ini akan memberikan dampak. Dampak yang pertama yaitu dialog yang berlangsung secara dinamis karena kedua pihak terlibat secara langsung dalam pembicaraan. Kedua pihak yakni antara pendidik sama peserta didik. Kemudian dampak yang kedua yaitu pendengar merasa tertarik untuk mengikuti terus pembicaraan tersebut karena ingin tahu kesimpulannya apa gitu. Kemudian dampak yang ketiga yaitu metode dialog ini bisa membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan dalam jiwa, sehingga dia bisa menarik kesimpulan dari dialog tersebut. Kemudian metode yang dampak yang keempat yaitu jika hiwar ini dilakukan dengan baik dan memenuhi tuntunan Islam, maka akan mempengaruhi peserta didik dalam akhlaknya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode Amsal. Metode Amsal ini yaitu cara mengajar di mana guru itu menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat contoh atau perumpamaan. Kemudian metode yang keempat yaitu metode teladan. Nah, metode teladan ini dapat mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual peserta didik gitu. Kemudian metode ceramah. Metode yang kelima yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini merupakan cara penyajian atau penyampaian pembelajaran itu melalui penuturan secara lisan oleh pendidik. Baik, selanjutnya tujuan metode pendidikan Islam. Nah, tujuan diadakannya metode ini adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam itu lebih berdaya guna, maksudnya lebih ada manfaatnya gitu, agar bisa menimbulkan kesadaran untuk anak didik dalam mengamalkan ajaran Islam. Dan tujuan metode pendidikan ini juga tujuan metode pendidikan Islam ini juga dapat mengarahkan keberhasilan belajar kepada peserta didik berdasarkan minat serta usaha yang mendorong kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.